Halo teman-teman, kita berjumpa kembali untuk materi yang patofisiologi pada sistem respirasi gitu ya. Untuk topik ini kita akan coba bersama belajar tentang pengkajian pada sistem respirasi. Baik, untuk tujuan pembelajarannya yaitu ada 3, melakukan pengkajian, melakukan anamnesis, dan juga mengidentifikasi masalah pada pernafasan. Baik, kita mulai dulu dengan melakukan anamnesis. Jadi sebelum kita menyentuh bagian tubuh pasien, kita awali dulu dengan anamnesis atau wawancara. Wawancara ini bisa terkait dengan riwayat kesehatan, bagaimana pola sehat sakit maupun riwayat kesehatan penyakit sekarang maupun yang terdahulu. Juga jangan lupa untuk bertanya tentang riwayat keluarga. Mungkin ada penyakit-penyakit yang diturunkan begitu ya. Kemudian kaji keluhan utama. Jika itu batuk, silakan ditanyakan nama, waktu, karakteristiknya. Kemudian juga ditanyakan tentang produksi sputumnya, apakah ada berlebih, warnanya bagaimana, apakah kental, apakah lengket, apakah cair begitu ya, dan bagaimana baunya. Kemudian apakah itu dalam jumlah yang normal gitu ya, tidak terlalu banyak atau cukup banyak dalam sehari. Kemudian juga ditanyakan apakah merasakan sesak nafas, apakah terjadi batuk berdahak atau batuk, mohon maaf maksud saya batuk berdarah, juga nyeri dada. Nah, ini untuk selanjutnya adalah pengkajian fisik gitu ya. Pertama-tama biasanya kita lihat keadaan umumnya, mengkaji tingkat kesadaran dan tanda-tanda vital. Jangan lupa tanda-tanda vital itu sekarang ada 5, ada nadi, tekanan darah, respirasi, kemudian ada suhu, serta nyeri. Nah, terkait dengan pernafasannya bagaimana? Apakah ada tanda-tanda patologis adanya sianosis, bagaimana, apakah ada pucat, ada kelelahan, sesak nafas, bagaimana karakteristik batuknya gitu ya, apakah batuk berdahak atau batuk kering, itu nanti bisa dilihat dari pengkajian fisik. Kemudian juga ini khusus ke inspeksi, ini dimulai dari pemeriksaan dada, dari torak, posterior dengan posisi duduk. Dada diobservasi, dibandingkan satu sama lain, apakah ada perbedaan. Kemudian tindakan dilakukan dari atas bagian apex sampai ke bawah. Lihat inspeksi torak yang posterior, lihat warna kulit, apakah ada scar, apakah ada lesi, apakah ada gangguan tulang belakang. Dilihat juga tulang belakangnya gitu ya, apakah normal atau tidak. Juga catat jumlah irama kedalaman pernapasan, kesimetrisan pergerakan dada. Juga yang terakhir perlu mengobservasi tipe pernafasan, apakah pasien menggunakan pernafasan hidung, pernafasan diafragma, serta penggunaan otot-otot bantu pernafasan. Oke, juga observasi respirasi terkait dengan durasi fase inspirasi dan ekspirasi. Normalnya itu 1:2 gitu ya. Kemudian amati bentuk kelainan dada, observasi kesimetrisan pergerakan dada, apakah ada bagian dada yang tampaknya lebih tertinggal gitu ya pengembangannya atau tidak. Serta observasi retraksi dada, kemampuan dada dalam mengembang. Oke, ini bentuk dada teman-teman. Oke, normalnya untuk perbandingan diameter anterior posterior terhadap diameter lateral itu 1:2. Jadi kalau pada bayi biasanya 1:1, tapi pada dewasa itu 1:2 teman-teman. Kemudian untuk bentuk dada abnormalnya ada yang ini ya, pectus carinatum, ini akibat kifoskoliosis berat. Kemudian ada yang pectus excavatum, itu akibat kecelakaan kerja, atau yang Barrel chest atau
biasanya dikenal dengan yang dada tabung gitu ya, yang mengembang besar, itu karena adanya emfisema. Oke, setelah inspeksi dilanjutkan dengan palpasi. Dilakukan untuk mengkaji kesimetrisan pergerakan dada, adanya abnormalitas, keadaan kulit, serta vokal fremitus. Nah, palpasi torak ini fungsinya untuk melihat, untuk merasakan apabila adanya massa atau lesi atau bengkak, serta mengkaji adanya vokal fremitus. Apakah vokal fremitusnya ini merata gitu ya di semua bagian dari paru, atau ada kecenderungan pergerakan yang kurang dari salah satu atau semua bagian paru. Ini adalah contoh pemeriksaan trakea. Ini melihat posisi trakea gitu ya, apakah ada pergeseran. Karena kalau ada pergeseran trakea ini menunjukkan penyakit dari lobus atas paru. Caranya seperti ini, teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada terkait dengan perkusi untuk mengkaji resonansi pulmoner organ yang ada di sekitarnya. Oke, ini bisa dilakukan dengan perkusi langsung maupun perkusi tidak langsung. Suara perkusi normal itu umumnya resonans atau dullness atau timpani gitu ya. Oke, silakan dibaca sendiri untuk penjabarannya. Kemudian untuk perkusi yang abnormal itu ada hiperresonan, jadi bergaung gitu ya. Kemudian ada yang flatness, itu sangat dullness, nadanya terlalu tinggi, biasanya di daerah hati, berarti paru-paru, juga di daerah torak sebelah kanan gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah auskultasi. Ini mendengarkan dengan bantuan alat stetoskop berarti ya teman-teman ya. Ini mendengarkan bunyi nafas normal atau adanya bunyi nafas tambahan yang abnormal. Biasanya kalau normal itu vesikuler atau bronkial atau bronkofesikuler, tergantung dengan lokasinya gitu ya. Oke. Untuk suara nafas normal, ini ada diagram, ada tabel. Ini nanti bisa diperhatikan bagaimana intensitasnya, bagaimana pitch-nya, atau di daerah mana didengarnya gitu ya. Kalau vesikular itu overmost of both lungs, itu biasanya suaranya vesikuler, kemudian bronkofesikuler di mana, bronkial di mana, dan trakeal ada di mana. Silahkan nanti dicermati masing-masing lokasinya. Oke, untuk suara nafas tambahan, ini ada beberapa yang kita akan pelajari gitu ya. Yang pertama itu mengi. Ini biasanya akibat udara melewati jalan nafas yang menyempit atau tersumbat keduanya. Nah, terdengar saat inspirasi, ekspirasi, atau keduanya. Biasanya ketika penyakit asma ini timbullah suara nafas tambahan ini. Kemudian ada keadaan ronki, biasanya ini identik dengan penumpukan sputum yang banyak gitu ya, grog-grog biasanya kalau orang bilang. Ini juga terdengar saat inspirasi maupun ekspirasi. Biasanya pada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena infeksi di bagian bronkus. Bisa juga pneumonia atau bronkiektasis. Juga yang selanjutnya itu ada friction rub. Ini bunyi akibat inflamasi permukaan pleural yang mengakibatkan bunyi crackling atau gesekan ibu jari dan telunjuk. Terdengar selama inspirasi dan ekspirasi dan biasanya terdengar kasar. Oke. Untuk bagian bunyi nafas, teman-teman saya sarankan untuk banyak-banyak coba dengarkan di YouTube, itu ada banyak sekali tentang bunyi nafas, baik yang itu normal maupun yang abnormal. Untuk pola pernafasan normal, ini ada
eupnea gitu ya, pernafasan normal yang spontan tanpa disadari, frekuensi 13-17 atau sampai dengan 20 kali per menit. Tetapi ada yang namanya juga apnea, ini pernafasan berhenti, gerakan pernafasan hilang. Biasanya saat seseorang menelan, itu normal. Biasanya ketika kita makan itu terhenti sejenak gitu ya teman-teman. Kemudian apnea yang menyertai hiperventilasi dan trauma. Ini termasuk ke kategori yang abnormal. Kemudian ada hipernea, peningkatan ventilasi paru dihubungkan dengan kebutuhan metabolisme karena kebutuhan O2 yang meningkat, sehingga terjadilah peningkatan ventilasi paru. Kemudian hiperventilasi, peningkatan ventilasi sebagai akibat metabolisme yang berlebihan. Oke, ini untuk pola pernafasannya ya teman-teman ya. Ada juga yang Biot respiration, ini iramanya tidak teratur, kemudian diselingi periode apnu. Teman-teman coba bisa lihat gitu ya, kalau di bagian atas ini hampir seimbang gitu ya, yang bagian normal respiration, tetapi yang di mulai biots ini mulai ada periode apnunya. Kemudian untuk kusmaul ini lambat, dalam, dan teratur. Jadi kalau normalnya itu segini gitu ya, tetapi kalau di kusmaul ini jadi dalam dan dia lambat. Kemudian yang terakhir ini ada Cheyne-Stokes respiration, ini juga ada periode apnunya. Perbedaannya kalau yang di Biots ini dia iramanya itu tidak teratur gitu ya. Ya di Cheyne ini lebih juga sama sih, tidak teratur, tetapi dia lebih cepat gitu periodenya. Oke. Baik, untuk pola pernafasan abnormal ada hipoventilasi, penurunan frekuensi ventilasi, tachypnea, dyspnea, ada orthopnea atau sesak nafas yang terjadi bila individu dalam posisi yang berbaring. Oke, ini adalah contohnya yang tadi juga yang pernah saya sampaikan gitu ya teman-teman, yang terkait dengan sianosis, jadi kebiruan di anggota-anggota gerak kita yang bagian ujung-ujung. Oke, kemudian ada clapping finger. Nah, ini adalah penambahan jaringan lunak pada bagian distal, jari-jari tangan atau kaki. Biasanya karena akibat dari respon hipoksia. Oke, seperti itu saja teman-teman materi yang saya berikan hari ini untuk teman-teman pelajari secara mandiri. Silakan dipelajari. Jika nanti ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.